Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali di Bisa Jadi Podcast. Meskipun saya mungkin baru pertama kali muncul di sini, tapi Bisa Jadi Podcast sudah sering Anda lihat setiap harinya. Nah, pagi hari ini kita akan bertemu dengan salah satu narasumber kita. Beliau adalah psikolog. Mungkin kita akan membahas terkait kesehatan mental atau mental health. Kita sambut dengan meriah, tepuk tangannya dulu untuk Ibu Nur Hairani. Nur Hairani, ya. Ini Nur Hairani Haiba. Wah, lumayan panjang ini Bu titelnya. MC, MSI, MC psikolog. Ya. Beliau adalah psikolog klinis anak dan dewasa. Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita bahas terkait mental health, jadi kita harus tanya dulu, sehat kan hari ini? Ternyata masih sehat. Penonton di rumah juga mungkin sangat sehat ya, sahabat Bisa Jadi. Nah, mungkin yang pertama Ibu, Ya. karena kita membahas terkait mental health, sebenarnya apa sih itu mental health sendiri? Sudah sering didengar ya, Iya, setiap hari sekali. ya. Kesehatan mental. Ini muncul mental health ini setelah di awal COVID ya, Betul. mulai bermunculan. Saya juga setiap hari ditelepon klien tidak lebih dari 10 orang setiap harinya sejak COVID. Akhirnya harus mengelola emosi sendiri sehingga mengkat untuk tidak menerima waktu itu. Jadi memang mental health ini sama sebenarnya. Jadi kondisi mental seseorang itu sama dengan kondisi fisik ya. Jadi ada kebutuhan. Jadi seseorang itu dikatakan sehat secara mental kalau terpenuhi dua hal itu, baik secara fisik maupun psikologisnya, seperti itu. Jadi ada 4 hal mungkin ya, orang ini mengetahui bagaimana kondisi dia, bagaimana potensi dia, lalu kemudian bagaimana dia bisa mengelola emosi di saat mengalami masalah, strategi copingnya, lalu kemudian bagaimana dia produktif dan memberi kontribusi dengan masyarakat. Itu 4 hal di konsep kesehatan mental itu. Iya. Berarti kalau stres sedikit itu masuk kesehatan mental atau? Kita harus stres. Iya. Karena stres itu bisa positif, bisa negatif. Iya. Seperti itu. Jadi tidak bisa juga kalau tidak stres, bisa juga tidak sehat seperti itu. Iya. Iya, kalau zaman sekarang kan ini melihat kesehatan mental ini hampir anak muda itu sedikit-sedikit, aduh demi kesehatan mentalnya harus healing. Bagaimana melihat itu? Ya, tapi healing itu kan sesaat ya. Iya, sesaat. betul. Pergi rekreasi di tempat tertentu, pulang kembali lagi masalahnya, Betul. seperti itu. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana strategi coping, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Kita melihat, oh ini masalah saya, masalahnya di orang tua umpama, atau masalah di pendidikan, di belajar. Jadi yang diselesaikan itu pendidikannya, belajarnya, bukan healingnya. Seperti itu. Ya, itu mungkin hanya salah satu saja untuk menyenangkan kondisi, membuat rasa nyaman di saat tertentu saja. Tapi setelah itu ini tidak selesai kalau tidak diselesaikan. Seperti itu. Kalau Ibu sendiri melihat apa saja sih yang membuat orang-orang atau kita itu terkena dengan gangguan? Banyak faktor. Jadi sebenarnya kalau secara garis besar secara psikologis itu ada tiga faktor penyebab ya. Biologis kan emang kita faktor genetik. Kalau kita ada dari keluarga atau ayah ibu atau keturunan itu bisa menyebabkan seseorang juga itu kemungkinan mengalami kesehatan mental seperti itu, gangguan mental ya. Lalu kemudian yang kedua itu karakter kepribadian. Memang kecenderungan anak-anak atau individu yang tipe karakter kepribadian itu tertutup lebih cenderung lebih mudah mengalami masalah-masalah mental. Lalu kemudian bagaimana dia lingkungan menerima dia atau tidak. Jadi di 3 hal itu. Bagaimana dia mengekspor kondisinya, pribadinya itu di lingkungan tempat dia berada. Seperti itu. Kemarin kan Bu ada yang setelah berita terkait gara-gara cekcok mereka cuma bahas siapa sih yang duluan, apakah telur atau ayam itu sampai berujung tikam. Yang melihatnya seperti apa? Itu gangguan mental kah atau? Ya itu strategi copingnya yang tidak bagus ya, kondisi emosi yang tidak stabil, emosi marahnya yang tidak bisa terkendali. Kalau kita berbicara tentang emosi kan bukan marah saja, tetapi rasa sedih, rasa senang itu kan emosi juga. Cuman individu tersebut tidak bisa mengelola
bagaimana bagaimana mengelola emosinya agar dia bisa menekan konflik-konflik seperti itu walaupun sedikit. Pernah ada kasus juga yang gara-gara dia duduk lalu kemudian kursinya ditarik, jatuh, itu dibunuh, malah terjadi pembunuhan. Dan itu berlarut sampai keturunan kedua masuk penjara, lalu kemudian membalas seperti itu. Itu di Wakatobi seperti itu, gara-gara ditarik main-main kan. Seperti itu. Ya mungkin sama dengan kayak orang bilang, kenapa kok jomblo terus? Iya. Itu kan biasa. Aduh, tersinggung ini. Tapi tergantung kalau disuruh kenapa jomblo, ya itu kan doa juga. Kita dibawanya. Kalau jomblo, tidak dibawa ke hal-hal negatif. Ya itu tadi yang saya katakan bahwa bagaimana kita strategi coping kita melihat kondisi. Harusnya ada konsep kalau umur sudah 35 lalu ditanya tentang jomblo, itu hal yang wajar, jadi sudah harus siap. Seperti itu kan. Jadi kalau kalian di atas 35 ditanya seperti itu, mohonlah dijaga emosinya karena itu ternyata wajar. Iya. Bu, mungkin apalagi namanya kalau misalnya kita ingin meminimalisir agar tidak terkena gangguan mental sendiri itu seperti apa, Bu? Sebenarnya secara umum itu kita pasti mengalami ya, sebagai karena kenapa kita mengalami? Karena kita berinteraksi dengan lingkungan sosial. Jadi kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki tipikal yang berbeda juga. Seperti itu. Ada orang mungkin yang muda, yang sensitif di hal tertentu, ada yang mungkin yang tidak. Jadi kondisi karakter kepribadian kita ini yang berbeda-beda. Seperti itu. Bagaimana strategi coping kita, bagaimana disitulah dilihat ya, bagaimana kita ini mengalami kesehatan mental yang positif atau tidak, seperti itu ya, strategi coping yang penting. Nah, sekarang anak-anak sekarang kan lebih mudah. Kenapa? Kalau saya melihat faktor utama mungkin HP ya. Kalau HP kita pasang status itu kan tidak ada yang balas. Seperti itu. Kita tidak punya feedback. Beda kalau umpama kita konseling langsung ke psikolognya. Langsung ya, kita paham bahwa saya mengalami masalah, saya butuh bantuan. Tetapi kalau dalam tingkat yang stres saja, mungkin kita bisa lebih hanya relaksasi, seperti tadi kita bilang, healing saja. Kalau itu masalah-masalah mungkin terkait dengan teman, seperti itu. Diminimalisir, jadi bagaimana memang tergantung kondisi pribadi sih, seperti itu. Kalau saya kemarin itu penelitian, memang faktor utama itu yang menyebabkan individu itu rentan dengan masalah mental itu pertama itu karakter kepribadian. Dan itu memang anak-anak orang-orang individu yang memiliki karakter kepribadian tertutup itu lebih mudah, lebih rentan. Introvert ya? Introvert, ya betul, introvert. Jadi dia lebih mudah ini. Lalu kemudian yang kedua itu tadi strategi coping. Tapi kita tidak bisa pungkiri strategi coping itu bukan dari karakter kepribadian, tapi bagaimana orang tua selama ini ya, bagaimana orang tua menjadi model mungkin waktu kita kecil ya. Kalau kita berbicara bagaimana sekarang kita, berarti ada latar belakang seperti itu, ada sejarah bagaimana pola asuh orang tua kita mengurus kita. Berpengaruh, umpama begini, di saat marah kita banting pintu, itu ekspresi emosi seperti itu nanti modelnya seperti itu. Tetapi kalau sudah dewasa kan kita sudah banyak membaca ya, HP, YouTube, apa semuanya macamnya ya. Itu sudah bisa membantu kita untuk bagaimana cara menangani. Tapi walaupun mungkin kita bilang dikatakan 100% berkurang, tidak, tetapi bisa diminimalisir seperti tadi yang dikatakan. Kalau misalnya ini Bu, teman saya kan memang sangat introvert sekali Bu. Cara dia misalnya lagi stres, kan biasanya orang introvert walaupun sama teman sendiri tidak mau bicara tuh Bu. Mau ke psikolog juga mungkin malu-malu atau seperti apa. Jadi bagaimana cara misalnya ibu memberikan, gimana cara dia selain dengan gadgetnya, kan biasanya hanya dengan gadget nih, cepat surat media sosialnya. Dia kadang-kadang juga, tapi gimana itu menurut ibu melihatnya? Apakah dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendiri? Iya, masing-masing kita punya cara untuk menyelesaikan masalah. Cuman tepat atau tidak, gitu kan. Umpama kayak tadi hanya karena kasus gara-gara yang duluan mana, telur atau apa, itu kan mudah terpancing emosi kan, mudah terpancing. Jadi caranya itu ya dengan kekerasan seperti itu.
Tetapi ada juga kita berpikir lebih berpikir ke positif seperti itu. Umpama begini tadi kan ini kita cerita-cerita ya karena usia begini usia yang rentan dengan akan disinggung terus tentang pernikahan kan begitu. Ya kita di saat kita ini kapan nikahnya seperti itu kan. Memang mungkin jadi hal yang positif yang dimunculkan. Kalau dalam psikologi itu ada terapi yang biasa saya berikan ke klien-klien saya, cognitive behavior terapi seperti itu. Umpama ada ibu yang ada ibu yang mengalami depresi postpartum. Depresi postpartum itu kondisi ibu di mana dia mengalami depresi setelah melahirkan. Biasa baby blues itu kan. Baby blues. Jadi dia kalau kasus saya itu hingga akhirnya anaknya dibakar di atas kompor kan, karena alasan saya tidak bisa menghidupi anak saya nanti, kondisi ekonomi saya tidak mampu seperti itu, hingga akhirnya lebih baik saya bakar seperti itu kan, lebih baik seperti itu. Nah itu kita rubah, umpama saya merasa suami saya tidak sayang lagi sama saya seperti itu. Itu gangguan baby blues seperti itu. Baby blues, kenapa seperti itu? Karena mungkin badan saya tidak gemoy lagi, tidak apa, karena saya menyusui atau apa seperti itu. Nah dimunculkanlah pikiran-pikiran positif. Gini, apa yang menyebabkan ibu merasa tidak disenangi lagi sama suami? Karena dia begini, umpamakan seperti itu. Lalu kemudian hal-hal yang selama ini suami ibu lakukan apa? Dia memandikan bayi saya, nah itu dimunculkan. Tapi kan dia selama ini mengantar ibu, menjemput ibu seperti itu kan. Jadi ada hal-hal jadi di saat kita berpikiran negatif. Jadi umpama ya pikiran negatif kita itu ada 5, pikiran positif kita itu 5. Ini oleng. Kan maksudnya kita tidak jadi harus di 30% kan. Jadi dengan cara memunculkan terus memang dia baik, dia seperti itu. Jadi kondisinya memang harus strategi coping kita harus bagaimana kita berbicara di hati ya. Seperti itu. Dan itu memang yang tepat. Kalau orang-orang yang karakter kepribadian saya pernah dapat memang yang mendekati klien-klien yang introvert itu kan agak susah gitu. Makanya sekarang agak rame-rame umpama saya menjadi pendamping anak-anak sekolah di narkoba, bagaimana strategi coping. Jadi anak-anak yang yang memiliki karakter kepribadian tertutup itu saya ajar bagaimana membuat kotak masalah umpama gitu. Kamu punya masalah umpama jengkel sama orang tua, tulis. Saya tidak suka sama orang tua, lalu dimasukkan di kotak gitu. Supaya keluar. Seperti itu. Jadi begitu caranya. Ada klien saya yang dia bicaranya itu hanya sama cermin umpama kan. Dia sama cermin dan cerminnya itu buruk, selalu memberi nilai buruk. Kamu jelek, kamu begini, nanti kamu tidak bisa, teman-teman tidak menerima karena wajahmu jerawatan. Itu ada klien saya begitu. Akhirnya dia tidak mau ke sekolah. Tidak mau sekolah karena rasa minder. Jadi semakin dia bilang, semakin si cerminnya namanya Evi ya kalau tidak salah itu. Semakin si Evi ini bilang kamu jerawatan, tambah tumbuh jerawatnya begitu. Kamu semakin gendut tambah makan dia seperti itu. Jadi memang aneh menghadapi kondisi-kondisi mental yang seperti ini. Saya mungkin bukan orang teoritis ya, tetapi setiap hari menghadapi kasus-kasus seperti ini begitu. Ini juga saya potong dulu sedikit. Iya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita ini kena gangguan mental apa tidak? Kan kita tahu diri sendiri. Di saat kita merasa sudah tidak nyaman, umpama saya malas bertemu ini, saya malas kerja, kita tidak produktif. Itu tadi yang saya bilang ada 4. Kita menyadari kemampuan kita, lalu kemudian yang kedua kita bisa menyelesaikan masalah kita di saat kita tertekan seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga kita produktif. Kalau kita sudah malas, hanya malas-malasan di dalam kamar, tidak mau kerja, tidak mau apa, berarti kita ada masalah itu. Dan kita pribadi, kita masing-masing tahu kondisi kita. Itu kalau kita memang mau menyadari. Seperti itu. Berarti ada seseorang yang tidak tahu. Ada, dan itulah orang yang saya yang kurang. Saya 15 tahun ya rumah sakit jiwa. Saya 15 tahun rumah sakit jiwa, jadi kalau pasien datang lalu kemudian dia bilang saya sehat-sehat saja, kenapa saya dibawa? Nah itu berarti dia sakit gitu. Karena dia tidak tahu kondisi diri. Kalau kita yang normal, umpama stres itu biasa ya, kita anggap kita biasa. Tetapi saya butuh bantuan orang lain.
Saya harus ke teman kah curhat, atau mungkin ini hanya masalah-masalah terkait belajar, terkait guru. Nah, saya ngomong ke teman, tetapi setelah bicara sama teman, mungkin teman akan sarankan, mungkin kayaknya kita lebih ke psikolog deh, seperti itu. Iya. Karena 2 minggu sudah tidak makan, tidak tidur, sudah ada gangguan-gangguan fisik kan, sudah asam lambung naik, kan seperti itu. Berarti sudah harus butuh penanganan seperti itu. Oh iya. Mungkin juga ini ke fisik juga gangguan mental itu Psikosomatis, Oh, gitu. psikosomatis 75% Iya. itu gangguan fisik itu karena stres. Oh iya. Itu terutama asam lambung ya yang mudah sekarang, betul. apalagi sekarang Asam itu lambung. kenapa sekarang kok GERD itu lebih mudah menyerang gitu Iya, kan? betul. Terus Jadi yang anak-anak muda sih banyak GERD-nya. iya, banyak karena tingkat kecemasannya melihat membandingkan diri dengan orang lain Iya. seperti itu. Banyak hal, apalagi ke pribadi-pribadi yang memang sudah rentan. Strategi coping yang diajarkan orang tua untuk menyelesaikan masalah lebih ke itu, umpama lebih ekspresi, lebih marah, lebih apa. Jadi dia tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Contoh sederhana, sekarang lagi sudah selesai ya penerimaan peserta didik baru, Iya, gitu, betul. seperti itu. Terus orang tua, umpama anaknya begini, dia bertanya sama saya, umpama karena kebetulan didiknya, bagaimana cara ya anak saya itu biar masuk SMA favorit, umpama SMA, kalau di Kendari itu 1 dan 4, seperti itu. Soalnya anak saya menangis, Iya. dia tidak mau sekolah kalau dia tidak masuk di sekolah favorit. Itu terjadi sama dengan waktu saya lagi aktif di kelas akselerasi. Orang tua itu kan ingin anaknya masuk akselerasi, kan akselerasi itu orang anak pintar ya, seperti itu. Persaingannya ini. Saya bilang, ibu, kalau anak ibu masuk SMA lewat legend ya istilahnya, legend itu mental, sebenarnya pembinaan mental. Ibu sudah mengajarkan bagaimana menyelesaikan masalah yang simple, tapi tidak selesai ini masalah. Iya. Dia akan menyelesaikan, saya ada orang tua yang akan menyelesaikan. Orang tua saya duitnya banyak, lalu kemudian ini diterapkan untuk anti korupsi ya. Tetapi kita mengajarkan bagaimana nyogok masuk sekolah, seperti itu kan enggak sehat mental seperti itu. Ya, jadi memang bagaimana diajarkan anak-anak sesuai potensinya. Jadi kalau memang dia bisanya lulus di SMA 2 umpama, ya memang sudah di SMA 2 seperti itu. Jadi banyak hal yang kita sendiri yang buat masalah itu. Jadi orang tua sendiri yang buat masalah. Setelah mereka narkoba, setelah mereka umpama cutting kan. Saya banyak klien yang sekarang sudah cutting kan, seperti itu. Dan dia positif pasti dia pakai seperti itu kan. Itu baru kaget. Baru kaget. Anak saya kenapa? Dia tidak sadar. Itu sederhana, simpel sekali. Mengikuti maunya anak untuk masuk di sekolah favorit. Yang sebenarnya yang bersaing orang tua sebenarnya. Yang ingin disimbol, anak saya sekolahnya sekolah favorit, seperti itu. Itu sudah strategi coping yang tidak positif. Tapi memang zaman sekarang itu kan, memang kita tidak tahu ternyata yang kita lakukan ini berpengaruh dengan anak kita sendiri, seperti tadi ya, menyogok itu. Seperti tadi, mengikuti maunya anak kan. Hanya karena menangis saja, hanya karena apa, seperti itu, malu karena dia disekolahkan di sekolah-sekolah itu. Tapi itu proses pembelajaran bagaimana orang tua membina anak untuk strategi coping seperti itu. Mungkin panelis ada lagi tambahan pertanyaan? Mungkin saya Bu, Iya, terima kasih. Ini Bu, saya mau bertanya Bu mengenai bagaimana kita melihat ciri-ciri anak kita ini itu mengalami gangguan mental atau lagi stres. Itu umur 3 tahun ke atas, bagaimana caranya kita melihat itu anak tersebut ini lagi stres atau bagaimana Bu? Kesehatan mental lagi terganggu sih Bu, begitu saya Bu. Mungkin kayak tantrum begitu Bu, menangis Ya, tiba-tiba terus. tantrum seperti itu. Tantrum untuk anak di bawah 5 tahun itu masih wajar. Masih wajar. Masih wajar. Beda mungkin juga kalau dia ada tambahan umpama autism gitu. Kalau anak umur 12 tahun tantrum, itu yang tidak wajar. Seperti itu, ngamuk-ngamuk kan seperti itu. Bawa ngamuk-ngamuk seperti suka demo, suka apa. Itu kan yang itu kan hal-hal yang memang
kan tidak semua orang ikut demo kan? Iya. Hanya orang-orang yang strategi copingnya itu dengan cara seperti itu gitu kan? Itu kembali ke bagaimana dia. Masa kok hanya masalah seperti ini, tidak dengan cara damai, tidak dengan cara bicara. Tapi sebenarnya demo karena memang tipikal strategi penyelesaian masalahnya itu seperti itu, harus ribut-ribut gitu kan, dia tidak bisa mengendalikan seperti itu. Nah, terkait anak kita tahu kan kita orang tuanya ya. Jadi tahu di kondisi mana anak itu berbeda dengan seperti biasanya gitu. Biasanya dia pagi-pagi sudah mau digendong, sudah mau apa, ini kok tidak, seperti itu. Biasanya dia mau makan, eat ya. Biasanya dia mau makan, ini sekarang kok tidak mau makan. Mungkin ada yang diproteskan, oh ternyata mungkin selama ini beberapa hari ini ibu bapaknya sibuk, sampai dia tidak ini. Jadi dia kompensasinya dengan tidak mau makan, gitu. Jadi kita sendiri yang tahu, kondisi diri kita, lingkungan kita sendiri. Kan memang secara umum kita tahu ya, ini kok kenapa sih ini diam-diam? Mungkin ada sesuatu, pasti kan seperti itu, bisa baca. Tapi itu tidak berlarut, hingga akhirnya yang membuat juga kita, ini kayaknya saya yang salah ya, mungkin saya kenapa, akhirnya kita juga yang strategi copingnya tidak tepat, karena kita orangnya pekaan begitu kan, orangnya mudah ini dengan mudah berasa bersalah, kan ada tipe orang seperti itu. Kecuali istri yang tantrum mungkin kurang uang. Anda kecuali kalau sudah tanggal 30-an. Oh iya, akhir bulan. Coba yang tanggal 1 enggak tantrum. Kasih sayang sepenuhnya. Bagaimana kalau anak-anak yang sudah dewasa? Biasanya kan malu nih itu kasih tahu Bu sama orang tuanya kayak ada masalah begini. Mereka sembunyikan. Sebenarnya sendiri. kalau masalah dia malu atau tidak tergantung orang tua. Jadi kalau orang tua yang sudah terbiasa menyampaikan sesuatu dengan diskusi, itu dia pasti sampaikan, dia akan menyampaikan karena keterbukaan orang tua. Dan yang memang yang tepat adalah di keluarga ya, mas saya maunya ini, saya mau begini, saya mau ini saja, seperti itu. Jadi memangnya kalau mau bicara kasus-kasus kesehatan mental, tiap hari bisa terjadi ya selama kita ini sampai mungkin sampai selesai tujuan kita di dunia, mungkin baru selesai masalah ini. Tapi itu memang akan terjadi. Tapi bagaimana kita strategi coping kita dengan masalah tersebut. Itu. Lalu kemudian ya kita tahu potensi kita. Umpama begini, sederhana. Saya pernah rekrut karyawan bank. Lalu kemudian dia memang selalu ranking. Selalu ranking dari SD sampai kuliah. Nah, lalu kemudian harapan orang tua dia itu menjadi pegawai bank, karena pegawai bank itu bisa dilihat duitnya banyak, pakaiannya keren, seperti itu kan. Nah, hasil asesmen saya orang ini tidak direkomendasikan, tidak bisa walaupun pintar, karena tidak semua orang bank itu harus pintar. Orang bank itu kan harus pekerja keras, yang dia ketekunannya kan seperti itu, ketekunan, ketelitian. Tetapi dia ini, saya bilang, Ibu, Pak, orang ini bisanya jadi dosen. Dia tidak jadi di bank. Dia tidak bisa bekerja di situasi tertekan. Kalau bank itu kan bagaimana ya, ritme kerjanya seperti sampai harus, akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Itu klien saya. Karena dia sudah tidak sanggup. Harapan orang tua dan ketidakmampuan dia sebenarnya bekerja di bank. Seperti itu. Jadi itu masalah-masalah yang banyak hal yang akan timbul dari tidak mengetahui bahwa ini saya punya potensi sebenarnya ini. Sama dengan orang tua. Sekarang kan sudah tidak zaman sudah mulai ditiadakan jurusan. Kalau SMA jurusan IPA, IPS begitu, sudah tidak. Sekarang berdasar peminatan. Anak mau main bola ya silahkan main bola. Ekskul lebih banyak. Anak mau jadi kita tidak ada bisa menyalurkan potensi anak itu sesuai minatnya. Kurikulum merdeka ya Bu? Kurikulum merdeka. Kasus klien saya, anak yang berbeda minat, jadi orang tuanya mau dokter, anaknya tidak mampu, anaknya ekonomi, gitu. Apa yang terjadi? Dia dikuliahkan di Malang.
Lalu kemudian dia kuliah, bayar SPP terus, tapi tidak kuliah. Jadi sekarang dia kuliah, tapi ternyata dia tidak kuliah. Nah, seperti itu. Tapi saya bilang sama orang tuanya waktu itu, masih syukur anaknya tidak narkoba. Saya bilang begitu. Akhirnya kembali ke Kendari, lalu kemudian dia kuliah di ekonomi. Itu tadi orang tuanya, saya malu dengan keluarga suami saya yang rata-rata semua anaknya dokter. Jadi anak saya juga harus dokter, seperti itu. Jadi mereka melihat pada umumnya itu orang melihat itu bahwa anak itu unggul kalau dia IPA, unggul itu kalau dia juara olimpiade matematika atau apa. Tetapi di saat dia mungkin bisa menyanyi, dianggap itu hal yang ini biasa saja. Padahal itu keunggulan dia, seperti itu. Artinya kita tidak melihat kecerdasan anak itu dari segi akademik, tapi multiple kecerdasan kan. Suka main bola, membuat kondisi seperti ini, podcast begini itu kan tidak semua orang miliki kan, seperti itu. Bagaimana memadukan ini, bagaimana ini, tidak semua orang memikirkan itu. Hanya orang-orang yang cerdas secara linguistik, yang cerdas, yang bisa membuat konsep seperti ini luar biasa. Kalau bagi saya. Ini juga saya pertanyaan yang baru-baru viral ini, yang pembunuhan ini. Ya, pembunuhan. Iya, yang supir. Ya, Misalnya kan di sini orang Purirano ini, ngomong buntung ke atas, mata ke atas itu, yang jadi korban. Iya. Ini yang saya mau tanyakan itu, pada pembunuh ya, kan dia ini bekas ODGJ kalau tidak salah. Terus Bukan bekas, memang. Memang Bu. Iya. Oh, memang ya. Memang dia pasien jiwa. Oh, begitu. Mungkin ibu kan pernah, mungkin juga kenal orang ini kalau tidak salah. Dia memang pantas begitu. Sudah layak dia dikeluarkan dari rumah sakit jiwa atau belum sih? Sebenarnya kalau dia kan kayaknya itu, tapi saya tidak mengikuti jauh ya. Dia kan sudah schizofren, jadi ada halusinasi. Bisa jadi di saat dia jadi melakukan pembunuhan itu, mungkin dia merasa tidak nyaman kan. Mungkin dia melihat orang tersebut seperti mungkin binatang buas atau mungkin lalu kemudian lalu kemudian dicabit-cabit begitu saja. Seperti itu, karena dia merasa tidak nyaman dengan cara seperti itu. Nah, memang harusnya dia itu kan biasanya farmakologi, dia rutin minum obat kan harusnya. Mungkin dia tidak minum obat seperti itu. Kalau dia dibina di rumah sakit jiwa, lalu kemudian ada keterampilan diberikan, itu akan bisa. Walaupun dia tidak normal ya, tetapi dia bisa mengatur diri di kondisi-kondisi tertentu. Baru dia bisa muncul lagi. Tapi selama dia farmakologi, minum obat itu akan aman selama ini. Selama ini seperti itu pasien-pasien jiwa. Iya. Mungkin karena terlambat minum obat ya. Bisa jadi. Lalu kemudian kita stres itu kan, kembali stres itu karena hati kita yang terancam ya, tersakiti, sehingga itu dia balas seperti itu kan. Ya mungkin Bu ada tips and trick untuk orang tua. Mungkin sekarang kan ya biar ini kan dibilang tadi bahwa orang tua itu berpengaruh ketika anaknya salah didik, mungkin seperti itu bisa kena mental gitu Bu. Mungkin ada tips and tricknya untuk para orang tua belum terlambat ini. Iya. Pertama, terima anak apa adanya sesuai dengan kondisi dia ya, seperti itu. Sejak kapan sebenarnya kita membentuk mental health ini? Ya sejak dalam kandungan seperti itu. Anak itu kalau kemarin booming hari anak itu punya hak mulai dari dihamilkannya, terima anak itu, mau apapun kondisinya, mau diharapkan atau tidak, itu harus diterima. Karena itu awal bagaimana anak itu membentuk karakternya, itu terima, lalu kemudian kita tahu bahwa anak ini berkembang, disesuaikan dengan apa yang bisa dilakukan anak, potensi yang dia miliki, terutama kalau dia masa sekolahnya lama ya. Sekarang di PAUD 2 tahun, lalu kemudian sampai dia sudah 13 wajib belajar sekarang ya, 13 tahun wajib belajar karena harus TK. Itu masa yang panjang dan memang kita betul-betul ini melihat kondisi anak, menerima apa adanya anak. Kalau saya sekarang, kalau pengalaman saya jadi psikolog, itu masalah pasti remaja. Banyak hal yang bisa terjadi, banyak hal sebenarnya yang bisa kita ungkap ya. Umpama kalau dari segi pendidikan, dia belum cukup umur masuk ke SD, sekolah dasar seperti itu, beda kurang 2 bulan lah, kurang berapa
hingga akhirnya dia butuh pengantar dari psikolog bahwa dia bisa sekolah seperti itu. Nah, ada memang yang bisa masuk lanjut, tetapi itu tadi seperti yang saya jelaskan, kita melihat anak itu bukan dari segi akademik dia mampu membaca dan menulis, lalu kemudian tahu matematika, menghitung, membaca, tidak. Tetapi kalau dia sudah umur 6 tahun, dia sudah harus siap secara emosi, mentalnya sudah harus siap. Kenapa? Karena kalau sekolah dasar itu ada tugas-tugas. Jadi kalau dipercepat dia sekolah, yang harusnya dia masih telat bangun pagi, seperti itu kan, dia harus dipaksa, harus apel, harus apa. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar dia tahu membaca menulis. Oke, kalau kelas 1, kelas 2, dia masih mungkin bisa dapat ranking. Karena kenapa? Karena di kelas 1, kelas 2 itu masih tambah kurang. Kasus-kasus yang saya hadapi di anak-anak yang cepat masuk sekolah dasar belum umur 6 tahun, itu pasti dibuiling di kelas 4 SD. Seperti itu. Saya mendapatkan, makanya kalau ada yang datang sama saya dengan kasus dibuiling sama teman di sekolah, pasti saya bilang ini pasti cepat masuk sekolah. Seperti itu. Karena mentalnya belum siap. Akhirnya dijadikan mainan sama teman-temannya yang dia sudah besar, seperti itu kan. Dan ini berakibat terus sampai dia dewasa sudah terkonsep. Saya ini apa kamu begini-begini disuruh dia apa. Akhirnya pribadinya memang sudah tidak merdeka seperti itu. Itu harus orang tua sadari, bahwa anak saya ini bukan hanya ini saja, tetapi memang mental ini tidak bisa dimain-mainkan ya, tidak bisa dijadikan hal yang sepele itu. Kalau mungkin secara akademik tamat SMA dia sarjana apa selesai. Tetapi kalau kesehatan mentalnya seumur hidup dia. Bagaimana dia berkontribusi dengan hidupnya sendiri, dirinya sendiri, lingkungannya, seperti itu. Oke. Kan ada yang mau ditanyakan? Nanya dari penulis lagi? Ada satu Bu yang tanyakan lagi Bu, mengenai sejak usia berapa sih Bu kita melihat minat dan bakat dari seorang anak? Ini keminat ya. Sebenarnya kita sudah lihat dari kecil, umpama dia senang mewarna, seperti itu kan. Dia senang main puzzle, berarti dia bisanya nanti teknik. Tapi kita memberikan rangsangan saja, umpama kalau dia senang puzzle lebih cepat dia bermain, berarti dikasih fasilitas itu. Tetapi ya kalau untuk minatnya kan nanti SMA peminatan itu. Bagusnya itu SMP kita sudah mulai mempersiapkan anak. Tapi ingat itu tadi, jangan dipaksakan, harus sesuai dengan minat anak itu. Nanti stres sendiri, orang tuanya juga stres. Sama-sama stres ini. Sama-sama stres karena orang tua itu harapan terhadap anak itu besar. Inginnya anaknya begini, apalagi kalau dia sudah membandingkan dengan tetangga, dengan saudaranya, dengan apa seperti itu. Dan memang di urutan keluarga itu ya ada beda stresnya anak sulung ya dengan anak tengah sama anak bungsu seperti itu. Yang paling banyak stresnya itu anak tengah. Kalau Pak Ruslan anak berapa? Pertama saya Bu. Anak pertama. Ini nurut. Kalau Pak Ruslan itu nurut. Oh, ternyata anak kedua ya? Dia tetapi biasanya yang kedua itu yang lebih jadi pengusaha, jadi apa gitu kan. Tetapi kalau anak pertama itu nurut. Jadi kalau dia bilang nanti kamu sekolahnya di sini ya. Oh iya, nanti kamu begini ya, nanti jadi ini ya. Pas mau menikah, pokoknya kalau mama senang saya menikah dengan itu, saya menikah. Karena harapan, apalagi kalau mungkin dilihat umpama ada keluarga-keluarga tertentu yang secara ekonomi tidak mapan, dia akan bilang begini sama anak pertama, kamu baik-baik ya, nanti karena kamu nanti harapan orang tua, kamu harus menyekolahkan adik-adikmu seperti itu. Hingga akhirnya anak-anak sulung yang memang kondisinya begitu lama menikah karena dia punya tuntutan yang besar, kamu harus sekolahkan adikmu begitu. Berat sekali berarti ini. Tapi pahalanya besar. Nah itu tadi di saat kita bilang ini kok beban saya dengan keluarga berat sekali ya dikembalikan. Tadi itu kan amal jariah begitu. Kan pahala itu kan bukan positif saja ya. Biar tidak walaupun mungkin berat ya. Tapi belajar untuk memunculkan hal-hal positif. Jadi sahabat bisa jadi ternyata berbicara soal mental health ini Bu sangat luas ya, mulai dari bullying, pendidikan dari usia dini, dari keluarganya, lingkungan itu termasuk semua. Mungkin bisa langsung closing statementnya Bu terkait tema kita hari ini. Kita individu yang berinteraksi
dengan orang lain, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita punya kebutuhan. Yang pertama itu jadikan diri yang rileks. Jadi kita punya kebutuhan untuk tidur, jangan dipaksa untuk kerja terus. Kita butuh tidur, butuh nutrisi, gitu kan? Karena memang nutrisi juga menunjang. Lalu kemudian salurkan hobi. Kalau memang kita hobinya masak-masak, kita hobinya apa? Disalurkan. Gitu. Lalu kemudian selesaikan masalah. Jangan masalah itu disimpan. Gitu. Tahu cara yang tepat, apakah saya membutuhkan orang lain atau tidak. Seperti itu mungkin. Oke. Ya itu dia tadi pembahasan kita terkait mental health. Terima kasih Bu atas waktunya pada pagi hari ini. Sampai jumpa di Bisa Jadi Podcast selanjutnya.